Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Para sesepuh alim ulama, al-mukarramun, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Hari ini, malam ini yang sangat berbahagia dalam rangka haul di blok Harum. Saya ingin menyampaikan bahwa setiap manusia pasti ingin dihormati, betul? Ibu-ibu pengen jadi orang mulia, betul? Pengen disanjung, pengen terhormat, pengen punya pangkat, pengen berwibawa, pengen punya kekuasaan, semua pengen. Akan tetapi harganya sangat mahal. Nggak usah jadi presiden, jadi kru saja, 2 hektar bontok, nggak bakal gaji, bakal beli gaji, lembar. 2 miliar untuk jadi kru, dan Pak Uli. Setelah jadi kru, berapa tahun dia dipanggil Kangku oleh sinden-sinden itu? 5 tahun. Jambu alas 5 tahun. Selesai jadi kru, ngojek di Jakarta. Betul? Ada lagi yang langsung jadi bupati sampai pondoknya bubar. Selesai jadi bupati tangkap KPK, teragak. Betul? Pengen dari profesor doktor 40 tahun sekolah. Setelah pensiun, itu semuanya penghormatan, kekayaan, kewibawaan, harganya mahal. Dan senangnya hanya sebentar, kecewanya berkepanjangan. Ya pokoknya ini senangnya Sedelat. sengsaranya Panase. coba kita ulang lagi pikiran kita sudah tidak itu. Jadi artinya bahwa kehormatan, kemuliaan semua itu harganya mahal. Senangnya kita hanya dapat 5, kecewanya 500. Senangnya mau oleh 5, jatuhnya oleh 500. Kenapa? Karena ketika kita ini pangkatnya turun, yang tadinya dipanggil kampung terus dipanggil Burahman baik, kurang ngerti. Ya begitu kan? Nih ibu-ibu sekalian yang biasa tiap hari makannya ikan asin, tempe, apalagi lontong, pepes teri. Kalau sudah sehari begitu nggak ada masalah, kita nyaman saja, kita bahagia saja, malah dia masih tinggal. Tetapi ketika orang yang tadinya sawahnya 200 hektar kaya raya, setelah jatuh miskin, mangsa doyana mangges. Benar. Kesengsaraan. Yang tadinya kalau sepanjang jalan orang menyapa, setelah tidak punya pangkat lagi, tidak ada yang menyapa. Yang tadinya dipanggil Wakadi Darkun, Marikum, itu adalah penderitaan.
Jadi artinya menurut saya kalau ibu-ibu kepengen kemuliaan, carilah kemuliaan yang abadi. Jangan mencari kemuliaan yang sementara dan sebentar. Paham, Bu? Paham. Kalau kemuliaan yang abadi itu apa? Biayanya tidak mahal, tapi akan dibawa mati sampai akhirat, sampai nurut ke anak cucu kemuliaan. Dengan apa? Dengan perilaku yang baik, dengan akhlak yang baik, menolong orang, kebersamaan, ibadahnya yang benar. Nah, hari ini, malam ini yang kita hauli itu orang-orang yang pasti dulunya pernah berbuat baik. Betul? Sampai mati masih dihormati. Kalau bukan karena penghormatan mereka mati tidak mungkin sebanyak ini orang berkumpul. Betul nggak? Saya mau cerita. Ada seorang waliullah, adanya namanya Syekh Mubarak. Dia datang menghadap Khalifah Harun al-Rasyid. Mungkin bapak-bapak kenal ya. Harun al-Rasyid itu adalah Khalifah Daulah Abbasiyah yang terkenal ahli ilmu pengetahuan. Dia datang ke kerajaan itu, ini orang sekota Baghdad, semua datang berebut minta salaman, kepengen ngambung tangan, sampai berjubel, sampai berebut, sampai sendal pada copot kabel, sampai debu berterbangan, ya, sesak jumpal, ingin bersalaman dengan Syekh Mubarak. Istri Khalifah Harun al-Rasyid melihat dari bawah, aduh itu apa orang ramai banget kumpul-kumpul tuh, ada apa itu sama sesak banget? Oh ada Syekh Mubarak. Ya Allah. Sambil manggut-manggut dia bilang, kalau begitu yang dari orang terhormat dia bukan suami saya Harun al-Rasyid. Mereka datang dengan berjalan kaki, semua orang menyambutnya, berkumpul dengan beliau. Suamiku Khalifah, untuk mengumpulkan orang banyak mesti pakai cambuk dulu supaya datang. Jadi siapa yang lebih mulia? Jadi artinya ibu-ibu sekalian, cobalah kita mencari kemuliaan yang sifatnya abadi. Nah, kalau kemuliaan yang abadi bukan untuk diri kita saja, sampai anak-anak cucu kita juga ikut menikmati. Anda, nih kan tadi bukan umpamanya, kalau saya mati, anak saya datang ke rumah Haji Fuad, saya mau nanya, ketika pulang dia pasti nggak? Dia pasti nggak? Nyaman sekali. Apa? Tidak bapak ini. Paham nggak? Kalau kita berbuat jahat di dunia ini, itu kecelakaannya sampai ke anak cucu kita. Pada saya atau tidak. Sampai terang anak sampeyan 40 tahun, anak paling dipayu-payu. Kenapa? Ambil hitung turunan. Masih anak kita gak kita kok makan golongan gentok. Paham? Mana mungkin akan kawinkan anak dengan turunan garong seperti ini. Kejahatanmu mencelakai dirimu sendiri dan mencelakai anak cucumu juga. Paham? Ya iya. Gimana lagi? Tetapi oleh karena itulah makanya ibu-ibu sekalian, saya lagi mencoba bikin majelis zikir di Tegalagung ya, benar ya. Zikir di sana itu namanya kontrak Brian Murid dunia akhirat. Artinya kita membangun kebersamaan
dari dunia sampai Akhirat. Apa konsekuensinya? Andaikan ada anggota majelis itu saya meninggal dunia, itu sudah komitmen setiap malam satu akan dikirimi Fatihah sampai setahun. Bayangkan, akan ada orang yang mendoakan selamanya. Siapa saja. Artinya bahwa coba dulu pikir, kalau kita mendoakan dua hawalan tahlilan, mendoakan Undang. pakai duit yang bikin acara seperti ini kita cukup enggak ini 10 juta, Kurang. 20 juta, Kurang. 30 juta, Kurang. ketika bersama saya gratis semua, karena tidak ada bayar. Pokoknya anggota dikirimin pakai tiap malam satu. Sejak itu mulai bertambah. Sebab ibu sekalian, ini belum tentu bapak-bapak ibu sekalian punya anak cucu mau mendoakan kita. Malah justru yang mendoakan kita kadang-kadang orang lain. Dalam persahabatan saja, apakah pasti saudara kandung akan menjadi saudara kandung selamanya? Tukaran dulu. Tukaran. Kadang-kadang kita bersahabat dengan orang lain. Betul. Yang mengirim Fatihah untuk Syekh Syarif Hidayatullah, anak cucunya bukan kok kita semua. Mantu jujur mertua jujur. Betul? Betul. Nah, makanya itulah kadang-kadang anak kita sendiri, bapaknya mati, boro-boro ngurusin kafan bapaknya, berebut nyongkel lemari, berebut sertifikat. Bapaknya dibiarkan terlantar di mandi, berebut sertifikat. Ya kenapa? Ya karena kita mengejar kemuliaan sementara, hanya harta dan sebagainya, sampai anak-anak terlantar. Kalau anak tidak terlantar, kita tidak didik ke arah mulia dengan pendidikan sesuai di madrasah, menjadi anak yang saleh, dipersanya bekerja mencari harta, ayah. Masya Allah, anak-anak cucu kita boro-boro mendoakan kita akan dendam kepada kita semua. Suatu hari ada anak menjelang bulan puasa, nekar ya, dimakamkan sahabat sebelum puasa nekar. Ada anak rambutnya dikepang, dicat merah, pakai anting, hidungnya pakai anting, lidahnya pakai anting, giginya pakai anting, badannya di semuanya. Datang ke kuburan hanya sama kemit. Mana rumahnya Bapak Datuk? Ini si komik terkabung-kabung. Ada anak pang, kau nyekat makan Bapak. Tuh sana tuh makan itu di pojok tuh, yang miring tuh masanya tuh. Oh ya kasih. Kepang-pangan, dikuyui makannya. Tidak kesesal. Bayangkan di alam dunia oleh anak cucunya sudah dikutuk. Ya. Kemuliaan yang abadi akan dibawa nanti sampai akhirat, sampai anak cucu. Saya katakan lagi, Nabi Khidir ketika mendidik Nabi Musa, pelajaran terakhir membangun tembok yang sudah miring. Kata Nabi Musa, kenapa didagangin? Ini di bawahnya ada harta karun, diselamatkan. Kenapa? Iya. Wakana abuhuma salih.
karena bapaknya orang soleh. Paham? Karena kitanya soleh, anak-anak kita itu diangkat derajatnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Belum mati, belum dikubur, masih. Dulu ada seorang yang sangat soleh sekali, namanya Habib Syekh Jaga Satu. Bapaknya Kang Ajib Mo, pernah dengar? Ya. Saya dulu di sana. Ketika meninggal dunia, dari Jaga Satu ke makam Japang Bayi di rumah sakit Kesambi. Kayak mungkin sama dengan dari sini ke pasar Tasmaya ya. Ya, jauhnya. Ini katil berjalan sendiri. Paham? Artinya puluh-puluhan orang itu berbaris pada jam semua ini memegang. Paham? Orang se-Indramayu nangis makilah. Tapi ketika orang itu mencari kemuliaan sementara, begitu mati semuanya habis. Apalagi kalau dia tidak baik, tidak benar, begitu mati boro-boro nangis. Alhamdulillah. Anjing taulan anjing dikali daru mana? Anjing gue ayam cemani teruyana. Anak tinggal bubur abang bubur putih dermaga ya. Allah bisa mengemodal. Kematiannya sudah diharapkan dari dulu. Subhanallah. Oleh karena itu makanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, melangkah ke depan, ketika kita ingin punya anak-anak yang soleh pun jangan pengertiannya anak kita sendiri. Waladun itu bisa anak sendiri, bisa anak orang lain, bisa anak laki-laki, bisa anak perempuan. Kalau anak sendiri namanya ibnun, kalau laki-laki, kalau perempuan ibnatun. Maka waladun itu anak siapa saja. Tidak manggil anak kecil ya waladi, bukan ya ibni, ya waladi, nah ada ya waladi. Itulah. Jadi pada suatu ketika ada ibu-ibu datang ke tempat saya sambil menangis minta doa pengen punya anak yang soleh. Nangis. Tetapi dia punya anak 3, yang satu jadi dokter, yang satu jadi hakim, yang satu jadi pengacara. Karena dalam pikirannya anak yang soleh itu harus jadi kiai. Kalau jadi dokter dia enggak. Yang soleh itu yang baik, yang profesional, bukan ilmu. Ilmu itu tidak ada ilmu dunia, tidak ada ilmu agama, tidak ada ilmu umum. Ilmu ya ilmu itu nggak ada agamanya. Bapak, ada nggak ilmu beragama enggak? Yang beragama siapa? Manusia. Yang harus beragama manusia. Negara tidak, ilmu tidak, sungai tidak. Nggak ada sungai muslim. Ilmu ya ilmu semua. Nah nanti ketika ilmu itu digunakan untuk cari dunia, namanya ilmu dunia. Kalau ilmunya untuk akhirat, namanya ilmu Akhirat. Kalau tidak begitu bisa terbalik-balik. Nanti guru ngaji ilmu akhirat, dokter ilmu dunia. Jadi terbalik. Sekarang semua nanya. Mungkin orang Babadan sering berobat di Jatibarang. Ini nama dokter Idris. Nah, itu dokter Idris. Kalau saya ke situ nggak pernah bayar. Nggak pernah bayar. Kenapa kamu ini obatnya? Ya
dari kisahnya obatnya gratis. Saya pikir karena mungkin saya kiai yang menghormatinya. Suatu ketika saya ke dokter Idris lagi, ada orang tua, tapi yang distayin Apa tuh? terus lupa. Pinter dok, pun makan, pun makan. Pinter pun makan. Oh ternyata dokter Idris itu kalau pasiennya orang miskin tidak dibayar. Kalau dia membantu orang miskin, ini ilmunya ilmu dunia dan akhirat. Akhirat. Sementara mubalik orang zaman sekarang kalau dipanggil tarifnya 15 juta. DP-nya berapa? 5 juta. Jadi artinya bahwa sekalipun dia mubalik, sekalipun dia ulama, ketika diminta nasihatnya lalu pasang tarif dunia apa akhirat? Dunia. Jadi jangan melihat ilmunya dunia ilmu akhirat pada ilmunya, tapi tujuannya siapa. Nah artinya ibu-ibu sekalian bahwa kemuliaan yang bisa kita bawa adalah dari amal perbuatan kita sendiri. Ya, jangan terikat kepada anak siapapun. Nggak punya anak ya ponakan. Bisa anak murid, bisa anak didik, bisa anak buah. Ya kan itu. Seorang guru yang soleh, mimpin rakyatnya, menjadi tokoh masyarakatnya. Orang sedesa kirim doa setiap saat kepadanya, betul nggak? Bukan anak-anak. Nggak ada urusan. Bahwa anak lain tidak sebagainya adalah yang penting adalah anak. Buktinya saya sendiri belum tentu kalau saya mati yang mendoakan anak-anak saya. Bisa saja yang mendoakan anak-anak saya. Betul nggak? Betul. Seperti itu. Jadi artinya sekarang mumpung kita masih dalam semacam ini, kemudian makna soleh itu sendiri tidak mesti harus pintar ngaji. Soleh itu hatinya baik. Hatinya Baik. Orang bodoh hatinya baik, baik enggak? Baik. Perempuan cantik hatinya baik, cantik enggak? Cantik. Perempuan tidak cantik hatinya baik, cantik enggak? Cantik. Sampai nanti pada akhirnya Pak, yang akan dilihat oleh Allah bukan amal kita, bukan sedekah kita, bukan pangkat kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semuanya tidak akan dilihat oleh Allah. Tidak akan dilihat sholat malamnya, tidak. Tidak akan dilihat hafalan Qur'annya, tidak. Tidak akan ditanya berapa kali naik hajinya. Yang langsung dibuka adalah hatinya oleh Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Kenapa demikian? Nih, kalau orang hatinya baik, ketika dia ingin berbuat kebaikan, ternyata tidak mampu, tetap Allah tidak melihat hasil kerjaannya, maka Allah melihat hatinya yang baik. Sekalipun hasilnya tidak baik, tapi hatinya baik, Allah dilihat sebagai kebaikan. Betul. Tapi kalau hatinya jahat, sekalipun dia berbuat baik, itu adalah kejahatan. Betul. Nah, kita menginjak sekarang, di mana kejahatan kita? Kejahatan kita kepada manusia mudah dipahami. Kalau saya menghina seorang cewek begini, kata di desa, nangis, saya menyakiti hati orang. Itu kelihatan air mata, betul? Betul. Tapi kita berbuat jahat kepada Allah, kita tidak pernah merasa. Selama ini kita melihatnya kesolehan itu hanya sedekah yang banyak, tidak, urusan hati. Saya mau bertanya dulu,
Kalau penyakit ria itu apa? Ria. Pamer. Pamer. Dosa enggak? Bisa. Sebesar apa dosa? Kurang tahu. Besar pamer ya. Saya ingin jelaskan dulu bahwa setiap kita akan berbuat baik kepada siapapun, jangan dikira mulus-mulus saja. Karena dulu setan ketika diusir dari surga mengancam kita semuanya. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata setan, wahai Tuhan, aku bersumpah demi kebesaran-Mu, manusia akan kugoda semuanya. Saking marahnya setan, terusir dari surga karena gara-gara kakek kita namanya Nabi Adam. Makanya ketika kita mau berbuat baik, menolong orang, jangan dikira semulus itu, pasti akan banyak hambatan-hambatan. Yuk sekarang kita mau kasih contoh yang saya alami dan saya catat dan saya sampaikan. Di sini kita bisa membedakan mana kebaikan hati kita. Jadi tidak mesti orang menumpang terus hatinya baik, belum tentu. Yuk kita uji. Suatu ketika ada orang datang pengemis, badannya banyak korennya, bawa lalat banyak, baunya busuk. Segera saya ambilkan uang dan saya kasih, lalu suruh saya pergi. Kebaikan bukan? Kenapa? Karena saya bersegera ngasih uang untuk menyelamatkan hidup saya supaya jangan berbau Busuk. bukan kebaikan. Kemudian lagi ada lagi orang datang, orangnya saya kenal. Dulu beberapa tahun yang lalu dia pernah menolong saya. Dia minta bantuan, saya bantu, uang tidak ada, saya paksakan pinjam kepada teman. Karena saya merasakan dia orang baik, pernah menolong saya. Ketika saya menolong dia, kebaikan bukan? Bukan. Bukan. Saya membalas budi kebaikan orang lain. Paham? Paham. Udah paham ya? Enggak. Sebenarnya ada kakek itu ajaran itu bagusnya kualitasnya itu. Iya kan? Nah, ada lagi orang datang. Dia tidak pernah berbuat baik, orangnya bagus, cantik lagi. Saya suruh masuk. Saya ngobrol dulu berlama-lama sampai sore. Baru saya kasih. Kebaikan bukan? Bukan. Namanya menyelam sambil minum air. Bari nyumbang, bari menikmati kecantikanmu ya. Asik. Allah tahu semuanya, Ibu. Tahu semuanya. Nah, datang lagi orang tidak pernah berbuat baik, juga tidak kenal, tapi orangnya sopan. Ketika saya membantu, karena anaknya sakit perlu berobat, nggak ada duit 2 juta. Ketika uang saya hitung 2 juta, adanya berarti gila. Papan kita. Siapa yang bisikin? Setan. Kata malaikatnya, jangan dengarkan setan tuh. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sampai ketika akan saya paksakan masih nawar. Kebanyakan 2 juta tukang gaji Listrik turun bayar. tidak cukup pada nyumbang rumah. Hanya nyumbang kok banyak banget sih. Malaikat memberi.
Sebabnya malaikat selalu berbisik kepada saya karena saya masih selalu kontak dengan Tuhan saya. Makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Udah maju lagi. Sudah tinggal memberikannya saja, masih intervensi saja. Buya Sakur masih anak yang sekarang nunggu kalau tamunya sudah banyak. Maksudnya panutan banyak. Pamer. Liku-liku untuk menuju kebaikan tidak semudah seperti itu. Lebih gampang dari jauh benar. Rasanya berdarah di dekat itu. Jadi kita punya musuh namanya setan, tapi kita tidak pernah belajar di mana potensi setan. Bagaimana cara menggodanya tidak tahu. Dianggapnya nah terakhir yang datang minta tolong itu adalah orang yang dulunya pernah menjahati saya, pernah menipu saya, malah pernah menuduh saya melakukan kejahatan sampai ditangkap di polsek. Tahu apa kata setannya? Saya sudah lupa. Yang mengingatkan itu setan. Buya, ingat enggak dulu dia waktu dia kaya raya? Kaya apa menghina kamu, memfitnah kamu. Sekarang mau kau bantu. Kemarahan muncul lagi, betul nggak? Dendam lama-lama. Malaikatnya bilang, Buya Sakur, ini kesempatan engkau untuk berbuat baik. Berapa pakai bantuannya? 5 juta. Kata saya seton berperang dengan luar biasa sampai saya berkeringat-keringat. Akhirnya alhamdulillah dengan hidayah Allah, dengan kekuatan Allah dalam pada kita, akhirnya saya sampaikan. Nah, sekarang saya menanya, kalau kita menolong orang yang dulu pernah berjasa tidak hebat, betul nggak? Tapi ketika engkau menolong orang yang dulu pernah menjahati kamu, baru engkau orang hebat. Betul? Iya, melawan nafsu. Makanya nanti bisa dilihat yang diperiksa oleh Allah nanti hati kita, bukan hatimu yang baik. Ini anak-anak kita yang masih berdasarkan perasaan yang membuat auramu menjadi indah itu bukan nikah yang kau pakai, tapi kebaikan. Paham? Nah itulah makanya saya kira ini saja yang sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Kami ada lagi keresahan, maka para kamu sudah Amin. Amin. Kata-kata yang ta'alina wa ala walidayna wa ala amal salihin Allah wa bina birahmatika min ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan